Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, dan subtema 3, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah dibaca materinya? Apa materi kita hari ini, Ustazah? Kalau sudah baca pasti tahu. Materi kita adalah apa bedanya pantun dan syair. Masih tentang pantun ya. Makna pantun, amanat pantun, dan cara membuat pantun. Sebelum masuk pada materi, kita akan mengingat kembali materi sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah tahu apa itu pantun. Apa itu pantun? Salah satu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Selain itu, kita akan mengingat kembali tentang ciri-ciri pantun. 1. Pantun itu terdiri atas 4 baris. Bersaja A, B, A, B. Kemudian setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan 2 baris pertama disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Mudah bukan? Berikutnya kita akan mengingat kembali tentang jenis-jenis pantun berdasarkan usia atau siklus kehidupan. Masih ingat ada pantun apa saja? Ya, kalian benar, ada 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda atau remaja, dan pantun tua. Oke, tepuk tangan buat kalian yang sudah menjawab dengan benar. Berikutnya, coba kalian masih ingat nggak jenis pantun menurut isinya ada apa saja? Ayo. Iya, berdasarkan isinya ada 4 jenis pantun, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu perbedaan pantun dan syair. Ada yang tahu? Kalau sudah membaca materi pasti tahu dong. Oke, beda pantun dan syair. Ustazah, syair itu apa? Syair itu sama dengan pantun, yaitu salah satu puisi lama, namanya syair. Nah, perbedaan pantun dan syair ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya adalah pantun dan syair sama-sama setiap baitnya itu terdapat 4 baris, atau di setiap lariknya itu ada 4 baris, dan setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya, jika pantun bersaja A, B, A, B, tapi kalau syair bersaja A, 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 A. Dan pada pantun, isi itu ada pada baris ketiga dan keempat. Namun pada syair, mulai baris pertama sampai keempat semuanya adalah isi. Bagaimana nak? Bisa membedakan pantun dan syair? Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya contoh pantun dan syair. Perhatikan di layar contoh pantun. Si Devi mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, itu contoh pantun. Sekarang contoh syair, perhatikan di layar ya nak. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Memberiku makanan sehat, memberiku susu setiap hari. Nah, harusnya setiap saat ya, karena pada syair harusnya A, 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 A. Oke, kalian pintar sekali ya, teliti ya. Harusnya diberikan memberiku susu setiap saat gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau pada pantun, isi ada di baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair mulai baris pertama dan keempat semuanya adalah isi. Artinya semuanya bermanfaat gitu. Ustazah, memangnya si Devi mengayuh sepeda di dahinya penuh peluh itu tidak manfaat? Bukan begitu. Tapi antara baris 1 dan 2 dengan baris 3 dan 4, itu kan si Devi naik sepeda terkaitan dengan anak-anak muda. Itu kan kurang nyambung, tapi untuk sajaknya nyambung gitu loh. Oke, berikutnya kita akan masuk pada materi makna dan amanat pada pantun. Yuk kita lanjut. Ustazah, apakah ada beda antara makna dan amanat? Oh ya, jelas beda.
Kalau makna pantun itu sama dengan isi dari pantun. Dan itu bisa dilihat pada baris ketiga dan empat. Mengapa? Karena isi pantun ada di baris ketiga dan keempat. Kan amanat pantun namanya amanat, maka itu adalah nasihat, pesan, ajakan atau himbauan agar kita mengikuti hal-hal yang baik atau kita diminta menjauhi hal-hal yang kurang baik. Ya, jadi ada himbauannya kayak sebaiknya, ayo, marilah, kadang seperti itu ada kata-kata demikian pada amanat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pantun yang ada pada layar. Pecah cawan di atas tepi, cawan minum Sultan Ahmad. Tuhan Allah Maha Suci, jangan dilupakan setiap saat. Nah, dari situ apa maknanya atau apa isinya? Maka ingatlah Allah setiap saat. Apa pesannya atau amanatnya? Kita sebaiknya mengingat Allah setiap saat. Seperti apa? Ya kayak berzikir. Nah, itu contoh bedanya makna dengan amanat. Bagaimana? Sudah lebih paham bukan? Mudah loh. Oke, sudah bisa makna pantun, amanat pantun. Sekarang tugasnya adalah membuat pantun. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjutkan. Untuk membuat pantun, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan tema. Nah, pantun kita temanya apa nih? Ya, tema. Kemudian jenis pantunnya apa? Apakah mau pantun jenaka? Apakah pantun teka-teki? Apakah pantun nasihat, apakah pantun anak-anak gitu ya. Setelah itu kita yang buat dulu adalah isi pantunnya dulu, jadi baris ketiga dan keempat. Setelah isinya sudah bisa kita buat, barulah buat sampiran pantun. Kenapa kok sampiran terakhir? Karena sampiran fungsinya hanya mengiringi rima atau sajaknya sehingga menjadi sajak yang A, B, A, B begitu. Oh, ternyata mudah ya membuat pantun. Dicoba ya. Nah, setelah kita pandai membuat pantun, pantun nantinya bisa digunakan untuk berbalas pantun. Ya, berbalas pantun di negara kita yang kaya akan budaya, banyak suku dan adat istiadat, berbalas pantun ini merupakan salah satu adat dalam upacara pernikahan. Biasanya seperti suku Betawi, mereka ada acara adat berbalas pantun ketika dalam suatu acara pernikahan yang dinamakan tradisi palang pintu. Dan pantun yang digunakan termasuk pantun tua. Kenapa dikatakan pantun tua? Karena memang disajikan dalam proses pernikahan yang merupakan adat dan budaya, yang isinya kadang terkait dengan adat istiadat, petua, seperti itu. Oh iya, terkait dengan berbalas pantun, yang pernah lihat Upin Ipin, ingat gak Kak Ros pernah berbalas pantun dengan Opah ketika Kak Ros itu memberikan pantun teka-teki, dan Opah pun menjawab dengan pantun teka-teki. Ya, Jarjit pun juga pandai ya membuat pantun. Masih ingat ya? 1, 2, 3 kucing berlari. Nah, seperti itu. Nah, mudahkan anak-anak. Dengan demikian selesai sudah materi kita tentang pantun dan selesai sudah materi tema 4 untuk bahasa Indonesia. Semoga dimudahkan ya. Jangan lupa tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Tidak lupa ibadah dan tugasnya ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.